الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد به قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Pada malam ini biasa kita mengkaji ilmiah, kitab nasihat diniyah dan kitab fikih. Tapi kali ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan memperingati haul Al-Habib Al-Arif Billah Al-Imam Sahib Al-Maulid Simtud Durar Al-Qutub Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, nafa'allahu bihi fi daraini amin. Yang mana beliau meninggal dunia pada tanggal 20 Rabiul Tsani di bulan ini. Meskipun 20 Rabiul Tsani yaitu beberapa hari yang sudah, tapi kita memperingati haulnya yang mana biasa diperingati di Solo setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun ini tidak ada acara haul dikarenakan udzur dan maslahat, yaitu adanya wabah penyakit corona ini, sehingga ditiadakan oleh Habib Ali di Solo. Mudah-mudahan tahun depan diadakan seperti semula, bahkan lebih baik, dan setiap tahunnya ila yaumil qiyamah insyaallah fi khairin wa fi afiyah. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya Habibana Ali Allah angkat segala musibah, cobaan, penyakit di dunia ini, di Indonesia ini, mobil khusus penyakit corona Allah angkat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan siraman keberkahan dari Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi di dunia dan di akhirat, dan menjadikan kita sebagai para pecintanya, sehingga nanti di yaumil qiyamah, bahkan nanti ketika kita meninggal dunia, dijemput oleh Habib Ali, disambut bersama Habib Ali, dan dikumpulkan bersama Habib Ali di barzakhnya, di mahsyarnya bersama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, bila sabiqatil adab wala ibtila wala imtihan wala ta'ab wala nasab wala nakad fi khairin wa fi afiyah amin ya rabbal alamin. Sedikit membacakan manaqib riwayat hidup Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, yang mana dikatakan tak kenal maka tak sayang. Dengan kita mengenal Habib Ali, maka akan bertambah sayangnya kita, kecintaan kita kepada Habib Ali. Beliau dilahirkan di suatu desa atau kota yang sangat kecil bernama kota atau desa Gasam, di salah satu desa di Hadramaut, Yaman. Beliau dilahirkan di sana pada tahun 1259 Hijriah, tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Gasam. Ayahanda beliau bernama Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Allamah Mufti Syafi'i fil Hijaz Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syekh Al-Habshi.
seorang mufti Syafi'i di negeri Hijaz, yaitu di Haramain Asy-Syarifain. Beliau Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi lahir di kota Gassan. Ibunda beliau bernama Hababah Asy-Syarifah As-Salihah Ad-Da'iyah ilallah Alwiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Seorang salihah ibundanya dan seorang da'iyah ilallah. Beliau nasab Habib Ali yaitu yang nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad sahib Syi'b bin Muhammad al-Asghar bin Alwi bin Abu Bakar al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan al-Turabi bin Ali ibn al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib Mirbad bin Ali Khala' Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Quraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Fatimah az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari perkawinannya, ayahanda beliau bersama Hababah Alwiyah Habib Muhammad dikaruniai seorang anak hanya satu yang bernama Ali. Dari perkawinannya dengan Hababah Alwiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Sedangkan dari istri beliau yang lain memiliki anak 4 putra, 1 wanita. 4 putra bernama Abdullah, Ahmad, Husain, Syekh. 1 perempuan yaitu bernama Aminah. Beliau, kakak beliau yang paling tua adalah namanya Abdullah. Abdullah adalah seorang yang alim, faqih yang sangat luar biasa. Dan beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diberi nama ketika lahir oleh guru ayahanda beliau dan guru beliau juga, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang mana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir seorang alim, alama, seorang wali qutb yang karya beliau banyak, bahkan tersebar di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Yang terkenal dibaca di kitab di pondok-pondok salaf yaitu kitab Sulamut Taufiq. Itu karya beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan beliau hari-hari beliau berlalu dengan curahan kasih sayang kedua orang tuanya, hingga ketika mencapai usia tamyiz, jiwanya telah dipenuhi dengan cahaya Quran, selalu dengan membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran. Bahkan sebelum balignya beliau sudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan itu sudah menjadi adat istiadat tradisi Ahlul Hadramut, wabil khusus Ahlul Karim, yang adat beliau dari ratusan tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu yang lebih, bahkan itu sudah mentradisikan menghafalkan Al-Quran. Laki-laki dan perempuan sebelum baligh sudah hafal Al-Quran, baik dari kalangan habaib maupun yang bukan habaib.
Bahkan kalau yang belum menghafalkan Al-Quran sampai balignya, itu menjadikan suatu aib atas dirinya. Jadi hafal Al-Quran sudah terbiasa. Lalu beliau tumbuh dengan didikan ayahandanya dan ibundanya. Ketika berumur 7 tahun, ayahanda beliau hijrah berangkat ke kota Mekah. Tinggal di sana, mengajar di Masjidil Haram, sehingga menjadi mufti Syafi'iyah di Hijaz. Sehingga banyak ulama santri yang belajar sama beliau menjadi ulama besar yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Habib Ali ketika berumur 11 tahun pindah dari kota Gesang ke kota Sewon, yang mana sekarang beliau dimakamkan di kota Sewon. Sebelum beliau pindah ke kota Sewon, ada sedikit cerita. Beliau dididik setelah ditinggal oleh ayahandanya beliau ke kota Mekah, dididik oleh ibunda beliau, ditanamkan kecintaan kepada Allah, ditanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, ditanamkan kecintaan kepada ilmu, ditanamkan kecintaan kepada orang-orang ahli ilmu, sehingga beliau tumbuh dalam keadaan yang penuh dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, pada suatu ketika beliau Habib Ali ditanamkan cerita-cerita orang-orang saleh oleh ibunda beliau, dan ditanamkan cerita biografi Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak beliau Rasulullah, bagaimana adab beliau, bagaimana sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Sehingga beliau Habib Ali tertanam di dalam hatinya rasa cinta yang begitu kuat pada Nabi Muhammad, sehingga beliau bertanya kepada ibundanya, wahai ibu, bagaimana caranya orang untuk bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kata ibundanya beliau, perbanyaklah wahai Ali untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari detik itu Habib Ali melazimkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipacu oleh ibundanya untuk bagaimana caranya mencintai Nabi Muhammad sehingga bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi orang besar. Karena diceritakan oleh ibunda beliau, banyak dari kalangan habaib, aulia wal masyayikh yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga tertanam di dalam hatinya Habib Ali ingin jumpa, ingin seperti orang-orang terdahulu di zamannya, dengan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedudukan di sisi Nabi Muhammad SAW. Sehingga Habib Ali dari mulai kecilnya, belum balignya, sudah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga setelah sekian lama, sekian hari atau sekian minggu, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi suatu malam bermimpi jumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika bangun dari tidurnya, Habib Ali langsung memberikan kabar gembira kepada ibundanya, wahai ibu, Ali tadi malam mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kecil, bayangkan bagaimana rasa hati kedua orang tua ketika anaknya mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan dari Allah untuk bisa mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bahagianya kedua hati orang tua tersebut. Tapi kebahagiaan ibundanya itu direm, tidak ditampakkan di depan Habib Ali. Tujuannya untuk terus mendidik, memacu Habib Ali bagaimana supaya lebih dari itu, dan jangan merasa puas dengan mimpi Nabi Muhammad walaupun satu kali. Bagaimana caranya untuk bisa terus mimpi, bahkan untuk bisa jumpa secara sadar
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Habib Ali, karena waktu itu masih kecil, berarti ibu sekarang Ali sudah menjadi laki-laki sejati, ibu. Berarti sudah menjadi minar rijal al-kummal. Kata ibunya, belum ya Ali. Kalau baru mimpi itu belum ya Ali. Banyak orang yang lain, orang-orang awam bahkan untuk bisa mimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana Bu supaya Ali bisa menjadi min rijalillahi ta'ala? Yaitu bagaimana caranya kau bisa jumpa Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Caranya bagaimana Ibu? Perbanyaklah salawat. Salawat yang sudah kau baca sekian banyak, tambahi jumlahnya. Tambahkan rasa di dalam hatimu kecintaan kepada Nabi Muhammad yang lebih besar lagi. Sehingga terus Habib Ali tiap harinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak melupakan untuk menuntut ilmu dari mulai kecilnya. Dia dididik oleh ayahanda beliau, diajarkan ilmu agama oleh ayahanda beliau dan guru-guru beliau yang lainnya. Bahkan sama ibunya juga. Suatu ketika Habib Ali belajar di satu masjid di Kota Gasab, yaitu Masjid Agung di Kota Gasab. Ketika malam hari, Habib Ali begitu selesai belajar, asyik dari mutalaahnya lupa sama pulang. Beda kalau kita kapan pulangnya? Kapan ini acara pengajian maulid selesai? Karena sudah capek duduk terlalu lama. Ya, beda kita sama Habib Ali. Tapi manusianya sama. Yang membedakan niatnya beliau sama niat kita itu yang beda. Semangatnya beliau sama semangatnya kita yang beda. Lalu begitu dengar suara ibundanya memanggil Habib Ali, Habib Ali baru sadarkan diri bahwa ini sudah larut malam. Langsung pulang. Begitu pulang sampai di rumahnya, ibundanya bertanya, kemana saja wahai Ali? Ibu, Ali di masjid tadi. Habis belajar, Ali mutalaah pelajaran yang tadi sudah diajarkan sama guru. Lalu Ali lupa kalau pulang, lupa kalau sudah larut malam. Dari asyiknya mutalaah, murajaah. Kemudian ditanya sama ibundanya, wahai Ali, mana kitabmu? Kok tidak kau bawa? Kelupaan Ali karena dipanggil sama ibundanya. Langsung Ali balik lagi ke masjid. Di waktu itu belum ada listrik di zaman itu. Masih memakai dengan ceplik atau lilin atau cempor kalau bahasa kita. Belum ada listrik di zaman itu. Lalu Habib Ali masuk lagi ke dalam masjid mencari-cari di mana taruh kitabnya, di tiang yang mana, karena malam sudah terlalu larut, sudah terlalu gelap. Dicari-cari, kemudian tidak ada, cari sini tiang sini, tidak ada di tiang sini, tidak ada satu tiang terbelah menjadi dua. Yang keluar satu sosok manusia penuh dengan cahaya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Seraya memberikan, hadza kitabuka, ini kitabmu wahai Ali. Habib Ali melihat sosok tersebut tidak merasa takut dan gentar sedikit pun. Bahkan merasa bagaimana ini manusia penuh dengan cahaya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dan beliau tidak pernah melihat wajah orang yang seperti ini. Begitu indahnya. Ketika sampai diterimanya itu kitab, lalu kembali pulang ke rumahnya, ibunya karena seorang salihah waliyah, ditanya sama ibunya, Ali, sudah kau temukan kitabnya? Sudah ibu. Lalu apa yang kau alami tadi di dalam masjid? Mukasyifah ibunya. Ya ibu, tadi Ali kesulitan mencari kitab. Kemudian ada satu tiang terbelah menjadi dua, keluarlah sosok manusia yang penuh dengan cahaya dan harum semerbak satu masjid. Hal ta'rifuh ya Ali? Apakah kau mengenal siapa dia? La.
La ya ummi, tidak. Tapi Ali begitu indahnya memandang orang tersebut. Kau tidak takut? Tidak ya ibu. Ketahuilah wahai Ali, tadilah adalah kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Habib Ali yang dikala itu masih kecil, itu tadi Rasulullah, wahai ibu. Betul, itu tadi kakekmu. Berarti Ali sekarang sudah menjadi min rijalillah ya ibu. Berarti Ali sekarang sudah menjadi orang besar ibu. Ada ibunya, belum. Kau baru sekarang memulai, tapi belum menjadi orang besar. Lihat, tidak seperti ibu zaman sekarang. Begitu anak yang mendapatkan prestasi langsung dipuja dan dipuji di mana-mana, bahkan diceritakan kemana-mana, sehingga mengendorkan semangat si anak tersebut. Bukannya malah dipacu dan dipicu supaya semakin semangat, tapi ini tidak. Lalu itu menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain yang ketinggalan bukan kitabnya, tapi pakaiannya. Al-Muhim dididik oleh bundanya dan ayahandanya beliau Habib Ali dengan didikan tarbiyah hasanah, dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang sempurna. Lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi belajar sama guru-guru di kota Gassan. Selesai di situ beliau pindah ke Sehmun, belajar sama ulama-ulama yang ada di kota Sehmun, dan pindah kemana-mana ke kota Tarim dan kota-kota yang lain untuk mencari penuntut ilmu. Dan bahkan sampai ke Masinah, ke rumah ke guru ayahnya beliau, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sehingga beliau mengambil kesempatan yang ketika itu berdiam hanya beberapa hari di rumahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mengambil ilmu dari beliau, mengambil ijazah, sanad, keilmuan dan lain sebagainya. Sehingga beliau Habib Ali sampai umur 17 tahun diperintahkan sama ayahnya berangkat ke kota Mekah untuk tinggal di sana, untuk belajar di sana sama ulama-ulama Mekah yang ada di sana. Kurang lebih beliau tinggal beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun, dia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu di sana. Singkat cerita, beliau pernah cerita sama putrinya Habib Ali yang bernama As-Sayyidah Al-Hababah Khadijah. Ya, putrinya Habib Ali, putri kecintaannya Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Yaitu ketika itu berangkat ke kota Mekah dalam perintah ayahnya meninggalkan ibunya. Ibunya ditinggal. Itu perpisahan yang sangat menyedihkan kata Habib Ali di saat itu. Karena ibunya ditinggal, tapi karena menunaikan perintah ayahnya, Habib Ali berangkat ke kota Mekah. Lalu sampai di sana beliau menuntut ilmu sehingga sekian tahun kemudian balik lagi ke kota Hadramaut, ke kota Sehmun, berjumpa dengan ibundanya sampai menikahkan adiknya beliau, adiknya Habib Ali yang bernama Hababah Aminah dengan bangsa As-Sagaf atas perintah dari ayahnya. Kemudian ibunya memerintahkan kepada Habib Ali untuk berangkat lagi setelah sekian tahun, berangkat lagi ke kota Mekah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Sampai di sana menunaikan ibadah haji, berjumpa dengan ayahnya dan lain sebagainya, kemudian balik lagi ke Hadramaut. Setelah sekian tahun ibundanya memerintahkan kepada Habib Ali untuk menunaikan ibadah haji yang sekian kalinya. Kemudian Habib Ali berangkat lagi ke sana dengan rombongan dan ditemani saat itu dengan seorang teman yang bernama As-Sayyid Al-Arif Billah Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Rombongannya sampai Habib Ali berangkat itu dibiayai sama Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus.
Ketika berangkat, karena zaman dulu masih memakai jalan kaki atau memakai onta, belum ada pesawat, ya. Singgah di kota Syiher. Ketika sampai di kota Syiher, bertemulah Habib Ali dengan guru kecintaan beliau yang bernama Al-Habib Al-Arif Billah Al-Qutb Al-Syahir Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Berjumpa di kota Syiher. Sehingga Habib Ali berjumpa dengan Habib Ali. Kata Habib Ali, kulihat beliau diliputi badannya, tubuhnya dengan cahaya. Habib Abu Bakar ini, lelaki ini malaikatkah atau manusia? Kata Habib Ali. Setiap kali ada yang terlintas di hatiku, Habib Abu Bakar mengetahui kemudian menjelaskannya. Aku sangat senang dengan Habib Abu Bakar yang sangat luar biasa. Aku tidak ingat pada keluargaku atau yang lain. Malam hari aku tidak dapat tidur, khawatir jika suatu saat nanti aku harus berpisah dengan beliau. Kecintaan terhadap gurunya yang sangat luar biasa. Setelah sekian hari di kota Syiher, orang-orang di Syiher tidak ada yang mengenal ini siapa Habib Ali, anaknya siapa. Akhirnya orang-orang rombongan Habib Ali ini mengenalkan kepada Habib Abu Bakar bahwa Habib ini Ali, anaknya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Syafi'iyah Makkah. Apa jawaban Habib Abu Bakar? Oh, masa? Oh begitu, ajib seperti itu. Lalu setiap kali para hadirin mengenalkan kepada Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar selalu menjawab ajib. Oh ya. Namun beliau akhirnya berkata kepadaku, wahai anakku, camkanlah bahwa fatahmu terletak pada kitab Ar-Rasyafat. Kitab Ar-Rasyafat yaitu kitab syair, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Arif Billah Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, Allamatud Dunya, satu zaman sama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Lalu kata Habib Ali, aku pun berkata kepada beliau, katanya fatahku itu ada di tanganmu. Apa fatah? Yaitu aku dibukakan ilmunya ini olehmu, wahai Habib Abu Bakar. Namanya Syekhul Fatah, guru pembuka ilmu. Lalu akhirnya Habib Abu Bakar pergi ke Mekah dan Habib Ali ikut bersama Habib Abu Bakar, dan Habib Hasan dan rombongannya juga ikut ke Mekah bersama Habib Ali, ikuti Habib Abu Bakar. Akhirnya melanjutkan perjalanannya Habib Ali bersama rombongan untuk ke Mekah. Sesungguhnya aku tidak ingin sedikit pun berpisah dengan Habib Abu Bakar Al-Attas. Sehingga sampai di sana, sampai di Jeddah, dari Jeddah kami ke Mekah. Di Mekah aku tinggal di rumah ayahku. Setelah beberapa hari di Mekah, rombongan kami pun berangkat ke Madinah. Di tengah perjalanan kami singgah di Jeddah. Di kota ini kami bertemu dengan sekelompok Badui yang saleh. Kami rombongan bersama kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Lalu sampai di Madinah, kami langsung berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Pemandu ziarah pun sudah siap menunggu kami. Ia pun memandu kami berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Dan kami semua mengucapkan salam. Aku kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ashhadu annaka ballaghta risalah wa addaita al-amanah. Sehingga waktu telah berjalan, kemudian aku mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab di dalam ziarahnya. Setelah itu aku menziarahi Habibah Fatimah Zahra.
binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk di depan makamnya, aku merasa sangat bahagia. Aku berkata, "Ya Hababah, ketahuilah aku adalah anakmu sendiri." Setelah berziarah kami pulang, malam itu aku sama sekali tidak bisa tidur. Setiap hari aku menghatamkan salawat Dalailul Khairat sebanyak 7 kali. Pada malam hari bersama Muhammad Al-Yamani aku menghatamkan Dalail sebanyak 7 kali di Haram Madinah. Setelah itu kami membaca Maulid atau Hamaziyah. Pada hari ke-10 di siang hari, Hasan bin Ahmad Al-Idrus tiba-tiba menemuiku. Nabi Muhammad SAW memerintahkan aku untuk menemuimu, wahai Ali. Aku tidak pantas untuk menerima kemuliaan ini, kata Habib Ali. Kau yang pantas, wahai Hasan. Lalu Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus bercerita kepada Habib Ali, suatu hari aku pergi ke Masjid Nabi seorang diri. Dalam hati aku berkata, aku ingin menghadap Nabi Muhammad SAW. Semoga dari beliau muncul karamah untukku. Sesampainya di sana aku duduk di hadapan jendela kubur. Tiba-tiba dari kubur Nabi Muhammad SAW muncul cahaya menjulang ke langit. Cahaya itu kemudian menjelma seorang manusia. Ia pun mengucapkan salam kepadaku, "Assalamu alayka ya Hasan." Dijawab, "Wa alaika salam." Lalu Habib Hasan bertanya, "Siapa engkau?" Dijawab, "Aku adalah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Hasan." Dijawab oleh Habib Hasan, "Labbaik ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Apakah kau ingin ziarahmu ini diterima?" "Iya." "Apakah kau ingin semua hajatmu dipenuhi?" "Iya." "Jika kau ingin ziarahmu diterima dan semua hajatmu dipenuhi, temuilah Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mintalah ijazah darinya dan ikatlah tali persaudaraan dengannya." Dijawab oleh Habib Hasan, "Marhaba ya Rasulullah, siap, aku akan laksanakan." Lalu disampaikan kepada Habib Ali. Lalu kata Habib Ali, "Aku tidak pantas, tapi tidak mungkin aku menolak perintah kasihku sallallahu alaihi wasallam." Kemudian aku memberikan ijazah dan mengikat tali persaudaraan dengan Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Lalu tiga hari kemudian aku berziarah ke kubur Sayyidina Hamzah, kata Habib Ali. Sebelum ziarah ke Rasulullah ke Sayyidina Hamzah, aku lalu bangkit menuju makam Nabi Muhammad SAW. Dengan eratku pegang jendela kubur yang terbuat dari besi tersebut, seraya mengatakan, "Ya Habibi Muhammad, engkau telah memberi semuanya, padahal aku adalah anakmu, keturunanmu. Sejelek-jeleknya aku hanyalah seorang yang punya dosa. Bagaimana mungkin engkau tidak memperhatikan aku?" Tiba-tiba jendela kubur tersebut bergetar dan terbuka dengan sendirinya. "Ya Habib, ya Rasulullah, aku bertobat. Aku masih ingin bertemu dengan ibu," kata Habib Ali. Lalu setelah 3 hari beliau berziarah kepada Sayyidina Hamzah di Uhud bersama Syekh Muhammad Al-Azab. Selepas ziarah Syekh Muhammad Al-Azab, Syekh Muhammad Al-Azab seorang masyayikh, bukan keturunan Rasul, tapi dia kecintaannya kepada Rasul dan keturunannya sangat luar biasa. Dan seorang yang ahli ibadah, bahkan wali min awliyaillah. Ketika setelah selesai ziarah kepada Sayyidina Hamzah sama Habib Ali, Syekh Muhammad Al-Azab berjumpa dengan Sayyidina Hamzah, bertemu dengan Sayyidina Hamzah, dan beliau berkata, "Sayyidina Hamzah, aku telah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjamu kalian," kata Sayyidina Hamzah. "Sungguh kesempatan yang sangat baik. Siapa yang perlu sesuatu maka utarakanlah.
ketahuilah ketika ini kita ini adalah orang-orang yang mempunyai banyak keperluan, kata Habib Ali. Lalu singkat cerita bahwa suatu ketika Habib Abu Bakar datang ke Sewu di waktu malam dan aku tidak tahu, kata Habib Ali. Sewaktu tidur aku mendengar suara. Bagaimana kau bisa tidur padahal syekhmu datang ke kota ini? Kata Habib Abu Bakar. Suara ini diulang 10 kali sehingga aku terbangun. Keesokan harinya aku bertanya tentang Habib Abu Bakar dan mendapati beliau di Masjid Thaha. Masjid telah penuh dengan habaib. Di antaranya adalah Ammi Muhsin bin Alwi, Ammi Muhammad bin Ali dan lain-lainnya. Namun kemudian aku tidak melihat seorang pun kecuali Habib Abu Bakar. Karena luapan rasa cintaku, sejak saat itu pintu hubunganku dengan beliau mulai terbuka. Sewaktu aku menjabat dan mencium tangan beliau, beliau berkata, "Selamat datang Al-Habsyi kami," kata Habib Abu Bakar. Aku berhubungan dengan Habib Abu Bakar dan beliau memperlakukan aku dengan akhlak yang sangat luhur. Beliau mencurahkan segenap ilmunya. Walau pertemuanku dengan beliau hanya berlangsung kurang lebih 4 kali saja, 4 kali pertemuan dengan gurunya. Namun 1 detik bersama beliau lebih dari cukup. Suatu hari Habib Abu Bakar berkata kepadaku, kepada Habib Ali, seraya mengatakan, aku telah menghadapkan kau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 kali. Dan sehingga beliaulah Habib Ali menjadi seorang alim besar, seorang wali min auliyaillah, terbuka pintu ilmunya dengan berbagai macam dari karamah guru-gurunya. Sehingga di antara beliau ini menjadi kedudukan yang sangat luar biasa, bisa kita ambil pelajaran. Jika kita masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu, mintalah doa darinya. Habib Ali ketika diceritakan oleh ibunda beliau tentang orang-orang besar di zaman dahulu, dari kalangan habaib maupun masyayikh, dari para auliaillah, Habib Ali mohon kepada ibunya, "Ibu, doakanlah aku supaya aku bisa seperti orang tersebut kedudukannya." Lalu ibunya mendoakan dengan kalimat, "Ali, Allah yu'li magamahu fid dunya wal akhirah." Wahai Ali, semoga kau diangkat derajatmu di dunia dan di akhirat. Dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya seorang ibu diijabah oleh Allah. Doanya seorang ayah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi kedudukan yang sangat luar biasa di mata masyarakat di dunia, apalagi di akhiratnya. Sehingga Habib Ali mendapatkan satu bisyarah dari gurunya beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Seraya mengatakan gurunya, "Ya Ali, wahai Ali, satakun magnatisul qulub." Wahai Ali, kau nanti bakal menjadi seorang magnet dari hati-hati para manusia, sehingga orang-orang mencintai engkau. Karyanya Habib Ali tersebar ke seluruh dunia. Maulidnya Simtud Duror kita baca dan sudah tersebar ke seluruh dunia, mobil khusus Indonesia. Di mana-mana orang sudah mengenal Habib Ali maulidnya. Padahal Habib Ali Al-Habsyi meninggal dunia pada tahun 1333 Hijriah, kurang lebih 109 tahun yang lalu. Belum lama. Masih banyak orang-orang yang kita ketemu, orang tersebut telah mengalami, orang-orang yang berjumpa dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan lain sebagainya. Itu karena kedudukan, doa dari ibunya, doa dari ayahnya, doa dari guru-gurunya, sehingga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
membangun pondok, ya, mengajar di Masjid Hambal sebelumnya. Sebelum membangun pondok, beliau mengajar di Masjid Hambal. Masjid Hambal itu satu masjid di kota Sewon. Mengajar kurang lebih 30 tahun, yaumiyan, setiap harinya, tanpa mendapatkan ujrah, bayaran dari siapapun. Khalisan liwajhillahil karim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu di Habib Ali dibukakan pintu dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membangun Masjid Riyadh, sehingga bisa membangun pondoknya, yaitu pondok pertama yang ada di kota Hadramaut, yaitu pondoknya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di kota Sewon. Dan pondok pertama yang ada di kota Tarim, yaitu pondok Rubat Tarim yang diasuh oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, sahabat Bughyah Al-Mustarsyidin. Lalu kemudian dilanjutkan oleh orang-orang mulia, setelahnya dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, ayahanda dari Habib Saleh dan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Habib Abdullah bin Umar Asyatiri adalah muridnya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan silsilah keilmuannya, sanadnya itu nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu meninggalnya beliau Habib Ali dalam keadaan ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang sangat mulia, meninggal dunia pada tahun 1333 Hijriah dan dimakamkan di kota Sewon, dan kuburan yang ma'ruf sampai yaumina hada. Lalu di antara nasihat dari beliau yang harus kita ambil, di antaranya untuk penuntut ilmu, ketahuilah, kata beliau, aku senang pada kalian karena kalian mau membawa buku. Kudoakan agar kalian berumur panjang dan memperoleh futur. Bilang amin. Amin. Ketahuilah, setiap orang yang mengajarkan ilmu yang dimilikinya kelak di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Aku meletakkan penuntut ilmu di atas kepalaku. Jika bertemu pelajar yang membawa bukunya, ingin rasanya aku mencium kedua matanya. Bagaimana mungkin kita tidak mengagungkan mereka, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Badad dinu ghariban wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba alladziina yuhyuna ma amata an-nasu min sunnati." Yang artinya agama ini pada mulanya asing dan kelak akan kembali asing. Sungguh beruntung orang-orang yang dipandang asing, yakni orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang telah dimatikan oleh banyak orang. Lalu Habib Ali Al-Habsyi juga memberikan nasihat kepada kita dan wasiatnya, ilmu dan amal tidak ada yang lebih menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW daripada melihat usaha untuk menyampaikan, mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Adakah yang lebih berharga daripada kebahagiaan Habibi Muhammad SAW? Dunia dan akhirat serta segenap isinya tidak dapat menyamai kebahagiaan beliau SAW. Dan kebahagiaan ini akan sempurna jika usaha untuk menyebarkan, menyampaikan dan mengamalkan ilmu dilakukan oleh anak cucunya. Sebab seorang sayyid memiliki keistimewaan. Allah mengaruniakan kepadanya pakaian yang baik, mulia, bersih dan suci. Pakaian tersebut tidak pantas diletakkan di atas sampah dan dikotori dengan noda-noda maksiat dan kebodohan. Namun semangat himmah telah tidur terlalu lama dan tidak akan bangun kecuali setelah diupayakan dengan susah payah. Bahkan semangat tersebut dikhawatirkan akan mati dalam tidurnya, sebab keadaannya memang lebih dekat dengan kematian. Lalu Habib Ali mengatakan wasiat dan nasihatnya, wahai manusia, jika kau lihat dirimu senang pada kebaikan dan bersemangat untuk beramal, maka itu merupakan tanda bahwa kau adalah seorang min ahlil khair.
Tanda terkabulnya amal adalah jika Allah melindungimu dari kesalahan. Jika seseorang menghadiri majelis zikir kemudian ia menyesali kelakuan buruknya, maka itu sudah baik. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata, ana 'indal munkasiratin qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya hancur karenaku. Dan beliau mengatakan sesungguhnya di dunia ini Allah memiliki surga. Barang siapa masuk ke dalamnya, ia tidak akan merindukan surga akhirat. Surga yang dimaksud adalah surga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang ditinggal mati oleh anaknya, ia akan menangis sepanjang hari. Atau jika hartanya hilang, ia merasa sedih luar biasa. Namun jika ia terlewatkan dari satu majelis khair yang dapat menyampaikannya pada derajat yang tinggi, ia tidak sedih, kata Habib Ali. Ketahuilah, adab adalah tepung, sedangkan ilmu adalah garamnya. Ilmu itu hanyalah keberkahan semata. Beliau rahimahullah ditanya tentang obat untuk hati. Beliau berkata, obat hati adalah merasakan lapar, membaca Al-Quran, beribadah di akhir malam, mengingat kematian, dan berprasangka baik terhadap sesama muslim. Dan masih banyak mutiara-mutiara nasihat dan wasiatnya beliau. Mudah-mudahan kita semua yang sedikit ini yang kita bacakan mendapatkan keberkahan dari beliau dan dikumpulkan di dunia dan di akhirat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum min dararil awqafil muhammadiyyati wal huda. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة. وعلى باب عزتي تحك الرحال فتنجى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك. آمين. سيدنا محمد سيد المرسلين عبد الصادق الأمين. سيدنا محمد الذي عم رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخلص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومضار. كاتم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس رجالك بأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصود بك في أجل القصائد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلماتنا بجميل رعايتك وحصيل وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طاعة في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. اللهم إن لنا طاعة في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سال، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبادره ووالاه وقاره، وعم ببركته وشريف بجهده أولادنا ووالدينا، وعم ببركته وشريف بجهده أولادنا ووالدينا، وعم ببركته وشريف بجهده أولادنا ووالدينا، وآل كبرنا ووالينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأهل راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا بصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واقتل العذاب بأولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. بعد أمور طويل وحال جميل في خير ولطف وعافية، واختم لنا منك بخير أجمعين في جميع أمور الدنيا والآخرة، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. والأخلاق، وأن ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الخير، واجعلنا وإياكم الأخيار.
واجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة واجعلنا وإياكم من التجار في الدنيا والآخرة وارض ربنا بالأغلال يا الرسول كلكم كلنا يا رب يا الله يا الرسول والحج والطواف والسعي والحج وبلغنا إلى حضروك إلى بقية السالمين الغالبين والمقيم محبوب في خير ولطف العافية وأن الله ربنا يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويحفظكم في الدين وافتح عليكم علوم لدني طولوا الله أعمالنا وأعمالكم في طاعة الله وطاعة رسوله وكمال حسن العافية وكمال حسن العاقبة وكمال حسن الخاتمة عند الموت وعلكم الطويل وحازمين في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أفضل الذكر فعل منه